Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kak Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Fajar ya? Iya, akhirnya ketemu juga ini Kak. Alhamdulillah. Kemarin Nana nyariin gak ketemu nih. Qadarullah sakit pas lagi itu. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah. Ini gimana Kak Agung kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Sehat banget. Masya Allah. Masya Allah. Baik, ini sepertinya sudah jam 4. Kita mau mulai aja nih Kak. Boleh, silahkan dibuka. Boleh, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita rahmat serta karunia-Nya sehingga kita pada sore hari ini bisa diberikan kesehatan dan juga kemampuan untuk hadir sama-sama menyimak kajian yang akan disampaikan oleh Kak Agung Tio yang berjudul apa yo teman-teman? Ayo. Ada yang tahu nggak? Coba Rania Asmi. Hari ini bahas apa ya Kak Agung ya? Ada yang tahu? Coba raise hand yang tahu hari ini kita mau bahas apa sih? Muhammad Abian. Udah pada siap tapi kan hari ini? Siap ya? Udah siap semua ya? Jadi hari ini Kak Agung akan membahas tetap bugar saat berpuasa. Nah, untuk menyikat waktu, kita sapa dulu nih Kak Agungnya. Assalamualaikum Kak Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi untuk menyikat waktu, kita langsung kasih saja Kak Agung untuk langsung menyampaikan kajian pada sore hari ini. Tafadhol Kak Agung. Baik, Masya Allah. Kita mulai ya adik-adik ya. Alhamdulillah ini sudah berkumpul kurang lebih 13 orang ya, dikurangi 2. Kak Agung dan Kak Fajar. Oke, langsung saja kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, adik-adikku yang soleh dan solehah, alhamdulillah jumpa lagi bersama Kak Agung Tio di Rumah Krucil atau Amr bin Dinar. Masya Allah. Adik-adikku yang soleh dan solehah, Masya Allah, gimana nih puasanya? Udah ada yang bolong belum? Belum? Alhamdulillah. Belum. Ada yang udah, ada yang belum adik-adik. Waduh, sebabnya apa nih? Kalau misalnya ternyata udah ada yang bolong. Baik, sebelum itu Kak Agung ingin membuat jurus dulu. Kak Agung ingin membuat kalian semua termute-kan sehingga hanya Kak Agung saja yang bisa berbicara. Baik, jurus memute anak-anak soleh. Oh, ternyata Kak Agung belum dijadikan co-host. Baik, Kak Fajar boleh minta tolong dijadikan co-host dulu, Kak Fajar. Kak Agung ingin membuat jurus nih. Baik, 1, 2, 3. Twing, twing, twing. Alhamdulillah, sekarang hanya Kak Agung saja yang bisa berbicara. Ih, Kak Agung jahat. Loh, kok masih ada yang bisa berbicara? Baik, adik-adikku yang soleh dan solehah, dimanapun kalian berada. Yuk, yang pertama kita bersyukur dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, sehingga pada sore hari ini ketika orang-orang lebih memilih pergi ke mall, atau mungkin setiap orang, sebagian orang ada yang lebih memilih untuk mall, lor. Atau mungkin sebagian lagi ada yang lebih memilih untuk main di luar. Tetapi luar biasa,
Di antara sebagian besar tadi ada anak-anak yang lebih memilih untuk pergi ke taman-taman surga. Wah, apa itu taman-taman surga, Kak Agung? Kirain wahwe udah tahu taman surga itu apa ya? Taman surga itu adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kalian menemui taman-taman surga, maka datangilah. Apa itu taman-taman surga adik-adik? Taman-taman surga kata Rasulullah adalah tempat di mana engkau menimba ilmu, menuntut ilmu, mempelajari ilmu agama kalian. Itulah taman-taman surga. Jadi adik-adik di sini seperti Rania, seperti Abian, Khalisa, Razan, Aquila, Hamzah, Janita, siapa lagi? Wah, masih banyak ternyata ya. Tapi kok ngomong-ngomong Kak Agung jadi nggak bisa ngeliat wajah adik-adik ini. Boleh dong diaktifkan kamera-kameranya ya. Abdul Hakim, Devi, Vivian, Satya, Kans, Alula. Wah, Alula kayaknya Kak Agung kenal nih. Marsha. Oh, ini Marsha yang and the Bear bukan ya? Oh, bukan ya. Oke, Masya Allah di sini juga ada rumah angka. Masya Allah rumah angka ini apa ya? Oke, baik. Boleh dong diaktifin kameranya biar Kak Agung bisa melihat wajah-wajah kalian. Gitu ya. Masya Allah. Baik, yuk adik-adik kita bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat-umatnya dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan, menuju zaman yang penuh dengan hidayah. Baik adik-adik, sebelum kita mulai belajar kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu kepada Allah. Semoga Allah mudahkan kita dalam belajar hari ini. Ya adik-adik ya. Doa sebelum tidur. Kok doa sebelum tidur, Kak Agung? Maksudnya doa sebelum belajar. Ya, doa sebelum makan. Kok doa sebelum makan sih? Ini kita mau ngapain adik-adik? Belajar, Kak Agung. Oh iya, kita mau belajar adik-adik ya. Lupa Kak Agung. Doa sebelum terbang. Kok terbang ya? Kita mau belajar. Astagfirullah nih. Gara-gara ngeliat Kans nih. Kak Agung lupa nih. Ya, Kans goyang-goyang aja sih Kans nih. Masya Allah. Ya, yuk kita bersama-sama doa sebelum belajar. Baik, doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman. Amin. Nah adik-adikku yang saleh dan salehah, Masya Allah. Rumah Krucil atau Amr bin Dinar mengadakan sesi atau sebuah acara yang insya Allah bertemakan tentang apa? Tetap bugar di bulan Ramadan. Kenapa adik-adik kok Rumah Krucil bikinnya temanya begini? Karena mungkin Rumah Krucil timnya dan juga tim Amr bin Dinar menilai banyak anak-anak seperti Kalisa, Aquila, Tirta, Kans, Rania, Abian, ini ketika berpuasa berbeda dengan sebelum-belumnya. Lagi belum puasa, kalau lagi sekolah, siap. Waduh, semangat luar biasa. Giliran masuk bulan puasa, siap. Kenapa ini kok tiba-tiba berubah gitu loh. Padahal Kak Agung aja dari sebelum puasa sampai sekarang puasa, tetap semangat. Kenapa kalian berubah? Tiba-tiba pasang mukanya kalau ketemu teman, Assalamualaikum. Pas ditanya, loh kok lemas banget? Iya, aku puasa. Apakah harus seperti itu adik-adik? Ya Allah, jadi ternyata jangan seperti itu adik-adik. Ya, jangan sampai kita terlihat lemas, jangan sampai kita terlihat berbeda antara sebelum berpuasa dengan ketika berpuasa. Jadi sebenarnya lemas atau enggaknya itu ada pada diri kita sendiri. Bedanya adik-adik kurang memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Jadinya bawaannya lemes terus gitu ya.
Nah, sebenarnya lemas atau enggak itu beda. Lemes sama sakit beda adik-adik. Kalau sakit bawaannya mager, masang pager. Bukan masang pager ya. Mager itu males gerak adik-adik. Jadi males deh mau ini mau itu, sakit karena sakit. Dia menderita sakit. Jadi nggak bisa keluar main. Mau makan susah. Tapi berbeda dengan lemas. Kalau lemas kita masih bisa pasang acting wajah bahagia. Acting semangat gitu ya. Semangat. Duh, padahal Kak Agung juga lagi lapar. Padahal Kak Agung juga lagi haus ya. Sama seperti adik-adik. Tetapi bedanya di situ tuh. Ada yang orang menampakkan, ada juga orang yang tidak menampakkan. Jadi kalau yang adik-adik kelihatan lemas nih, coba Kak Agung lihat. Di sini ada yang lagi lemes nggak ya? Wih, kayaknya enggak nih. Rania senyum-senyum. Aduh, senyumannya sampai ke hati Kak Agung. Iya, ya. Abian juga nih, Masya Allah. Tirta ikut-ikutan senyum. Aduh, ya. Kans, Akuila, Khalid Abdurrahman, Alula kita ketemu lagi Alula. Khalisa dan teman-teman yang belum mengaktifkan kamera nggak apa-apa ya. Ada Satya juga. Alhamdulillah. Berarti kalau kalian bisa menyembunyikan rasa lemas kalian, terbaik ya. Berarti kalian itu masih bisa bersemangat. Ya. Terus gimana nih Kak Agung caranya biar kita itu selalu senantiasa bersemangat, kelihatan bugar gitu ya, nggak kelihatan lemesnya. Yang tadi yang pertama tuh adik-adik, sebenarnya lemes itu tergantung kitanya ya. Kak Agung nggak inget aku, inget lah, woi. Masa Kak Agung nggak inget ya? Nah, jadi kalau misalnya soal lemes atau enggak, itu tergantung kalian adik-adik. Kak Agung juga bisa nih tiba-tiba berubah jadi lemes. Lapar tiba-tiba gitu ya. Haus. Aduh, pasang wajah cemberut. Gitu ya. Adik-adikku yang soleh dan soleha. Hari ini Kak Agung puasa adik-adik. Waduh, tapi kan jadi nggak enak dilihat teman. Sedangkan kalau kita berwajah ceria, berwajah gembira di hadapan orang-orang teman-teman kita, maka kita akan mendapatkan pahala. Makanya kita harus senantiasa terlihat bugar ya. Jadi yang pertama itu kita cuma perasaan aja adik-adik. Perasaan lemes, perasaan lapar, perasaan haus itu masih bisa disingkirkan ya. Karena puasa kita nggak 24 jam kok. Puasa kita paling cuma 12 jam ya. Ada nggak di sini yang puasanya 24 jam? Ya seharian nggak makan dari pagi sampai pagi lagi gitu ya. Yang ada gimana? Tengkurap tiduran telentang. Nggak boleh tengkurap ya. Telentang di kasur, nggak bisa bergerak gitu ya. Nah oke, itu yang pertama adik-adik. Jadi lemes itu hanyalah sebuah perasaan yang pada dasarnya kalian bisa rubah. Ya. Nah itu yang pertama. Kalau kalian lagi misalnya nih, kalau di rumah lemes ya, coba kalian diajak sama Umi sama Abi pergi ke tempat yang seru. Pergi ke Ancol kah? Pergi ke Dufan kah? Ke pantai kah? Ke gunung kah? Masih lemes nggak adik-adik? Enggak. Pas di semangat 45. Hore! Gitu ya. Wah, jadi sebenarnya lemes itu cuma perasaan aja gitu ya. Jadi walaupun lapar, walaupun haus, itu cuma perasaan kalian aja ya. Nah, kalian bisa kesampingkan perasaan lapar dan haus itu. Ya, jadi harus tetap semangat. Itu yang pertama, biar kita nggak kelihatan lemes gimana? Ya jangan tampilin wajah lemes. Harus senantiasa semangat. Disuruh Umi, Dek, tolong beliin wortel di warung, Dek. Oh siap. Oh siap katanya ya. Ini siapa ini? Adiknya namanya Adik Atta Halilintar ya. Ya, Dek, tolong Abi dong beliin koran. Langsung siap semangat ya. Nah, berarti inilah adik-adik solih dan solihah yang menyembunyikan rasa lemasnya ya. Jadi disembunyiin aja adik-adik. Nggak usah dipamer-pamerin ya. Nah, biar kita dapat pahala. Yang kedua nih, Kak Agung kasih tahu tips gimana caranya biar kalian nggak lemes, nggak haus, nggak lapar-lapar banget gitu ya.
Di antaranya bagaimana Kak Agung? Oke, yang kedua yaitu jangan sampai tidak sahur. Nah, ini kalau nggak sahur nih adik-adik, Kak Agung pernah waktu SD ya. Waktu SD itu pernah nggak sahur? Ya Allah, lemes banget. Lapar, Kak Agung lapar. Ya, adik-adik di sini ada yang pernah nggak sahur? Coba yang nggak sahur angkat tangan. Kan pernah. Ini tidurnya kesiangan kali ya bangunnya. Alula pernah. Khalid pernah. Masya Allah, siapa lagi yang pernah nggak sahur? Wah adik-adik, alhamdulillah kalau kalian pernah ngerasain yang namanya nggak sahur ya. Karena itu namanya menguji kekuatan kita ya. Masya Allah, ternyata kalau kita kuat untuk berpuasa tanpa sahur, itu luar biasa. Tapi ternyata sahur itu menyimpan banyak sekali faidah. Banyak sekali keutamaannya. Wah, ada yang cerita nih, Kak Agung, aku udah sahur tapi masih lemes. Nah, jadi intinya yang pertama itu dulu adik-adik. Yang penting jangan sampai tidak sahur. Karena kalau nggak sahur, udah lemes tambah lemes nanti jadinya ya. Karena kita akan melewati 12 jam tanpa makan dan minum. Makanya dipersiapkan ketika sahur ya. Jangan sampai nggak sahur, yang pertama. Yang kedua, gimana nih Kak Agung biar nggak lemes? Yang kedua, makan sahurnya itu mendekati waktu imsak atau mendekati waktu subuh. Gitu adik-adik. Jadi kalian makan minumnya jangan jam 12 malam. Itu mau makan malam atau mau makan sahur jam 12 ya. Jadi kalau misalnya Umi sama Abi bangunin jam 12 malam tanya, Umi Abi mau ngapain sih bangunin aku jam 12 malam? Gitu ya. Tanya, kita mau sahur nak. Ya. Masa sahur jam 12 malam? Itu namanya makan malam. Sahur itu sebelum azan subuh atau waktunya mendekati azan subuh adik-adik. Ya. Sebagaimana Rasulullah kalau mau sahur itu kurang lebih 15 menit sebelum azan subuh, sebelum 15 menit ini, maka Rasulullah sahur. Habis sahur, kemudian 15 menit sebelum azan subuh, Rasulullah itu udah nggak tidur lagi. Tapi melaksanakan sholat. Habis sholat baru deh sholat subuh. Jadi Rasulullah habis sahur nggak tidur lagi adik-adik. Ya, jadi itu yang kedua. Yang kedua apa yang ketiga? Yang ketiga berarti ya. Yang pertama, jangan tampakkan perasaan lemas kita. Karena lemas itu cuma perasaan aja. Ya, buktinya nih kalau sekarang nih adik-adik, silakan Satya. Abis ini Satya boleh main bola di luar. Hore! Gitu ya. Kalisa boleh main sama teman-temannya. Hore! Gitu ya. Bahagia banget pasti ya. Marsa, Sabia, Azahra sama kakaknya boleh main keluar. Wah! Gitu ya. Masya Allah, pasti kalian semua seneng. Nah, jadi lemes itu cuma perasaan aja adik-adik. Nah, yang kedua, jangan sampai tidak sahur. Karena kalau nggak sahur lemes, tambah lemes nanti ya. Yang ketiga, makan sahurnya itu mendekati waktu imsak. Jangan jam 12, jangan jam 1, jangan jam 2, jangan jam 3. Tapi kapan makan sahurnya? Makan sahurnya mendekati azan subuh. Paham adik-adik? Enggak Kak Agung. Wih, masa enggak sih? Ya, paham adik-adik? Paham Kak Agung. Ya oke, kita lanjut lagi ya. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat. Yang keempat apa nih adik-adik? Yuk, yang keempat ini adalah kita memperbanyak minum. Ya, memperbanyak apa adik-adik? Memperbanyak minum. Jadi kita ini kan biasanya kalau misalnya orang yang lagi puasa, itu lebih sering haus atau laparnya adik-adik? Haus. Iya, lebih haus, lebih sering hausnya. Ya, jadi kalau misalnya itu makanya tubuh kita ini butuh banyak banget cairan, butuh banyak banget minum air putih. Di hari-hari normal aja kita butuh 8 gelas air putih. Nah, gimana ceritanya tuh? Biar siang-siang kita, biar sore-sore kita, air putih kita tetap terjaga,
Jadi kita udah ada di dalam tubuh tuh air putihnya. Ya, jadi siangnya nggak begitu haus, sorenya nggak begitu haus. Gimana caranya? Nih, Kak Agung kasih tahu caranya ya. Jadi, sebelum buka, kan buka puasa gimana? Dengerin azan dulu. Kalau sudah mendengar azan maghrib, baru deh tuh kita ngapain? Kita baca bismillah, minum. Minumnya segelas adik-adik. Gluk, gluk, gluk. Ya, kalau sudah minum ngapain? Doa. Dhahabadz-dhama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Itu yang kedua. Habis itu ngapain? Boleh adik-adik makan, boleh adik-adik minum, bebas ya. Nah, itu yang penting yang pertama. Sebelum berbuka kita minum 1 gelas. Habis makan, habis nyobain segala macam gorengan dan seterusnya, kita minum lagi 1 gelas habis makan ya. Habis makan minum 1 gelas. Jadi berapa gelas? 2 gelas. Habis itu sebelum taraweh ya, sebelum sholat isya minum 1 gelas. Habis sholat tarawih, habis pulang dari masjid minum 1 gelas. Jadi 4 gelas. Wah, banyak banget Kak Agung. Ya. Nah, nanti sebelum tidur minum 1 gelas lagi. Ya. Sebelum tidur minum 1 gelas lagi. Lalu nanti ketika sahurnya bangun tidur nih, gitu ya. Kalian lagi baru ngeces gitu ya, dilap dulu, jangan langsung minum. Nanti kalau kalian minum, Mojigong. waduh ya. Jadi kalian minum dulu tuh sebelum sahur. Bangun tidur minum. Jadi berapa? 6 gelas. Sebelum sahur minum lagi dikit-dikit aja. Boleh setengah gelas boleh ya. Habis itu kalian minum, baru kita makan. Habis makan, baru deh terakhir minum boleh 2 gelas. Kalau kalian nggak kuat 1,5 gelas ya. Kalau anak kecil 1 gelas aja deh gitu ya. Nah, insya Allah dengan banyaknya kita minum, tubuh kita ini akan terjaga dari rasa lemes. Lemesnya nggak banget adik-adik. Ya, Kak Agung pas pertama kali nyobain, iya perut Kak Agung langsung kembung, bunyi pas dipukul-pukul ya, dong, dong gitu ya, nggak bunyi dangdung gitu ya. Tapi ya itu, alhamdulillah. Jadi pas kita banyak minum dari malam sampai paginya sampai sahur, itu kita tubuhnya langsung lebih fresh daripada hari-hari biasanya, adik-adik. Ya, jadi harus memperbanyak minum. Itu yang keempat. Yang kelima nih, kalau kata dokter sih banyakin karbohidrat, protein dan seterusnya. Nanti kalau Kak Agung bahas di sini, adik-adik pada bingung, apa sih protein Kak Agung? Apa sih karbohidrat Kak Agung? Oke, biar gampangnya, yang kelima Kak Agung bikin simple, ya. Apa tuh? Yang kelima, makan buah dan sayur-sayuran. Buahnya boleh macam-macam, buah apa aja deh adik-adik ya. Buah semangka, buah stroberi, buah melon, buah pete, buah jengkol. Masa pete jengkol ya? Tahu Kak Agung? Waduh. Nah, berarti kalau jengkol pete itu buah bukan ya? Aku masih berpikir tuh. Sebenarnya pete dan jengkol ini buah atau sayur adik-adik? Mungkin adik-adik bisa menjawab, tanyakan orang tua ya. Kalau buah kalian makan ketika sahur ya. Nanti pas lagi sholat, bismillah. Nanti teman di sampingnya, Wih, bawa apa ini? Jigong naga. ya, waduh bahaya ya. Nah, jadi itu ketika di sahurnya atau ketika dibuka puasanya, kalian banyakin makan buah dan sayur. Kak Agung dulu waktu di pesantren, ini Kak Agung cerita dikit ya adik-adik ya. Kalau waktunya udah mendekati mau azan, dan kita belum sempat ke dapur, belum ke tempat makan, itu kan jauh tuh ke tempat makan. Kalau Kak Agung ke tempat makan yang ada azannya keburu azan. Makanya persiapan Kak Agung apa? Cuma kurma 3 biji, 1, 2, 3 dimakan. Habis kurma apa? Langsung minum. Yang penting banyakin minumnya kalau Kak Agung tuh.
Karena apa? Karena tubuh kita ini butuh cairan yang banyak. Makanya itu Kak Agung bisa 2 gelas langsung gluk 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 gluk. Pasang dispenser lagi. Gluk 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 gluk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sip, alhamdulillah. Ngepas ya. Nah, itu dia. Jadi intinya banyakin buah, banyakin minum ya. Jadi kalau misalnya adik-adik dimasakin sama uminya sayur pagi-pagi ya waktu sahur, uminya udah capek-capek, keringetan, bahkan keringatnya itu mencucur sampai ke tangan-tangan, membumbui rasa sayuran. Wow. Rasa-rasa gurih-gurih nyoy gitu ya. Keringatnya sampai masuk ke sayuran gimana sih? Iya. Nah, kalau misalnya adik-adik dikasih sayur sama umi kalian, Dek, ini sayur bayam. Makan tidak? Makan. Itu bikin gak lemes tuh sayur-sayuran tuh ya. Dek, ini ada sayur sop. Siap. Oh, siap. Ya, Dek, ini ada jengkol pete. Wah. Waduh, kalau jengkol pete beda lagi ya. Nggak semua orang suka ya. Nah, tapi ada tuh anak kecil, keponakan Kak Agung seneng banget sama jengkol pete ya. Aduh, Kak Agung aja sampai mikir-mikir, ini dari kecil udah suka banget ya. Gimana gedenya adik-adik? Nah, itu dia. Jadi yang kelima, perbanyak makan buah dan sayur. Kurma juga termasuk buah loh adik-adik. Ya, makanya pas kita buka, itu Rasulullah menyunahkan, habis minum kalian boleh makan kurma. Sunnah dapat pahala. Makan kurma bisa dapat pahala ketika berbuka puasa. Nanti sahur boleh makan kurma lagi kalau adik-adik mau ya. Nah, nanti boleh deh tuh kita sharing nih. Adik-adik suka kurmanya kurma yang apa? Ada kurma itu kan macam-macam ya. Kalau Kak Agung sukanya kurma sukari sama kurma rutop yang setengah matang tuh. 2 itu deh pokoknya ya. Kalau adik-adik yang mana nih? Yang kalau digigitnya kerasnya naudzubillah. Ada adik-adik ya. Kurma digigitnya. Wah itu ya Allah butuh perjuangan. Itu butuh effort gitu ya. Masya Allah. Atau adik-adik suka yang lembut. Seperti sukari ya. Nah. Oke, jadi itu yang kelima adik-adik. Terus apalagi nih Kak Agung? Biar kita itu nggak ngerasain rasa lemes ketika berpuasa. Nah, yang keenam, yaitu adalah mengisi hari-hari kita dengan kegiatan-kegiatan positif. Dengan kegiatan-kegiatan yang seru gitu ya adik-adik ya. Nah, ini kalian, orang tua kalian pasti yang ngajakin kan? Dek, mau ikut kajian nggak sama Kak Agung Tayo? Hah? Kak Agung Tayo? Kak Agung Tio maksudnya. Wah. Ya, itu pasti orang tua kalian yang nyuruh. Betul atau betul? Coba kalau betul anggukan kepalanya. Ngik, ngik. Ya, itu biar apa adik-adik? Orang tua kok nyuruh kita buat kajian, orang lagi lemas juga ya. Ternyata orang tua kalian ingin memalingkan dari lemas kalian jadi semangat. Zaman dulu di zaman Nabi ada seorang sahabiah namanya Rubayyi bin Muawwidh binti Muawwidh. Dulu tuh anak-anak kecil diajak main di dekat-dekat masjid adik-adik ya. Nah, Rubayyi binti Muawwidh ini lagi di dekat masjid juga. Jadi anaknya udah disuruh main aja. Silakan dek main bebas-bebas. Boleh nggak main adik-adik? Boleh, main bebas boleh ya. Nah nanti pas anaknya udah ngeluh kelaparan, Umi, kenapa? Umi, kenapa? Umi, kenapa? Ya kesel uminya ya. Enggak, Rubai enggak kayak gitu ya. Sahabiah ini luar biasa adik-adik. Kenapa anakku? Itu kan biasanya umi kita kali ya. Kenapa anakku? Lapar Umi. Oh lapar. Ternyata anaknya Rubai ini lapar. Terus apa yang dilakukan oleh sahabiah ini adik-adik? Apakah nyuruh dia buka? Ya udah kamu buka aja ya. Kamu batalin aja ya. Apakah seperti itu? Tidak semudah itu anak muda ya. Lihat apa yang dilakukan Rubai. Rubai membawakan boneka. Kagum, itu remote Kagum. Ya anggap aja ini boneka. Remote. Boneka. Remote. Ya udah terserah kamu deh. Ya, anggap aja ini boneka. Remote. Oh, ya. Anggap aja ini remote ya. Remote-nya ini bentuk ada tangannya nih. Alalala gitu ya. Ada tangannya gitu kan.
Nah, anaknya Rubayi tadi dikasih mainan. Dek, nih mainan. Wow. Kan anak kecil dikasih mainan seneng nggak adik-adik? Seneng nggak? Seneng banget lah ya, Masya Allah. Kalau kalian lagi diajak main keluar, abis itu dikasih mainan, senengnya luar biasa. Pasti seneng banget. Lupa deh saking senengnya sama rasa lapar. Akhirnya anaknya Rubayi tadi, dia mainan lagi. Lupa deh sama yang namanya lemes-lemes sama yang namanya lapar haus. Karena dia fokus dengan permainannya. Nah, jadi itu yang keenam adik-adik. Yang paling penting sih kalau menurut Kak Agung ya. Jadi isi kegiatan hari-hari kita biar nggak lemes. Dengan apa? Dengan sesuatu yang positif. Boleh dengan main robot-robotan ya. Boleh juga dengan mainan apa lagi? Main sepeda. Tapi nih adik-adik, ada sedikit saran dari Kak Agung. Kalau di waktu siang kalian laparnya, kalau siang-siang kalian sudah mulai lapar, maka jangan kalian main keluar. Ya, karena kalau kalian keluar itu siang-siang panasnya akhir-akhir ini luar biasa. Jangan keluar. Kita lagi kurang cairan, kalau kalian keluar itu mulut nanti lama-lama kering. Tenggorokan makin kering, makin haus nanti jadinya. Lebih baik bagaimana? Lebih baik kita mengikuti sunnah Rasul. Sunnah Rasul yang mana tuh Kak Agung? Jadi ada namanya tidur yang berpahala adik-adik. Waduh, udah ada yang tahu belum nih tidur yang berpahala atau tidur yang kayak gimana? Ya, jadi tidur yang berpahala itu adalah kalau kalian tidur siang, maka itu adalah tidur yang berpahala adik-adik. Bayangin, tidur siang itu adalah, kalau menurut Kak Agung ya, dulu waktu kecil, Kak Agung disuruh Umi Kak Agung, Tio, tidur. Ya, nama Kak Agung dulu kalau biasa di rumah dipanggilnya Tio. Tio, tidur. Wah, bagi anak kecil, tidur itu adalah musuh terbesar. Betul atau betul? Betul tidak adik-adik? Iya, kata Rania ngangguk-ngangguk ya. Iya, tidur itu adalah musuhnya bagi anak-anak. Tetapi jangan salah adik-adik, kalian akan merasakannya. Nanti kalau kalian sudah jadi bapak-bapak, kalian sudah jadi ibu-ibu, tidur siang adalah hal-hal yang diimpi-impikan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya, Kak Agung aja kalau siang-siang suka mikir, aduh mau tidur gimana ya, anak Kak Agung masih pada melek. Ntar giliran Kak Agung merem, tiba-tiba perut Kak Agung dinaikin. Aduh, gak jadi tidur ya. Kak Agung punya anak kecil-kecil adik-adik. Ya Allah, itu luar biasa. Merekanya nggak tidur, giliran Kak Agung tidur, dinaikin. Oh. Ya, itu dia. Tidur siang adalah sesuatu yang dibenci anak-anak, tapi diimpi-impikan oleh orang dewasa. Ayah kalian tuh pasti kangen banget sama tidur siang. Ibu kalian juga, ya. Pagi-pagi nyuci baju, sambil ngepel, kanannya sambil megangin adik, kakinya goyang-goyang, tangannya masak. Woi, robot ya. Masya Allah. Itu siang-siangnya pasti pada pengen banget tidur ya adik-adik ya. Nah itu dia. Jadi ketika siang hari kita nggak ada kegiatan, nggak ada kajian, nggak ada apa ya, pokoknya sesuatu yang kegiatan-kegiatan positif, bermanfaat, maka lebih baik tidur adik-adik. Nah kalau sore kegiatannya ngapa nih yang bermanfaat nih? Nah kalau sore banyak banget kajian-kajian di Kakanda Ceria. Kalau ke adik-adik cari ya IG-nya Kakanda Ceria, itu setiap weekend, apalagi di bulan puasa, ini banyak banget info-info seputar tentang kajian anak. Adik-adik tinggal pilih deh tuh. Ada Kak Irlan, ya. Kalian tahu Kak Irlan? Nah, adik-adik harus kenalan. Jangan sampai nanti ini adik-adik mau bertanya, tiba-tiba apa? Kak Erlan. Kak Irlan. Kak Yogi. Kak Yogi. Kak Muslim. Kak Muslim. Ini Kak Agung Tio ya. Kalau Kak Irlan kan yang gemuk ya adik-adik ya. Nah, kalau Kak Yogi yang ganteng. Kalau Kak Muslim yang mana tuh? Aduh, Kak Agung bingung ini. Kak Muslim itu yang tinggi gitu ya. Nah, kalau Kak Agung yang mana?
Kak Agung yang alisnya tebal. Jadi gitu adik-adik, kita boleh menciri-cirikan seseorang ya. Kak Erlan yang mana sih Kak Agung? Itu yang gemuk, Oh, Kak Yogi. yang ganteng, Oh, Kak Agung. yang alisnya tebal. Wah, Paling beda Kak Agung ya. Nah, jadi kalau misalnya adik-adik sore-sore bingung mau main Corona, Kak Agung. ya Corona maksudnya. Mau main kok ngejek Kak Erlan? Bukan. Ini namanya menceritakan ciri-ciri adik-adik, bukan mengejek. Kalau mengejek itu sesuatu yang buruk, ya. Kalau sesuatu yang buruk dikasih ke orang itu namanya mengejek. Kalau ini namanya ciri-cirinya gimana sih Kak Erlan? Emang Kak Gu mau nyebutin apa? Kak Erlan yang kayak gimana ya? Oh, nanti kalian bingung lagi. Yang mana ya? Yang mana ya? Yang gemuk. Oh, yang gemuk gitu ya. Bedakan ciri-ciri dengan mengejek. Kalau ciri-ciri boleh kita menciri-cirikan seseorang ya. Nah, misalnya teman kamu ada yang keriting. Itu siapa sih namanya? Misalnya namanya Budi. Budi, kamu kenal Budi enggak? Enggak. Siapa yang mana kayak gimana orangnya? Itu yang keriting. Oh, yang keriting. Nah, itu ciri-ciri. Boleh menciri-cirikan orang. Ya, yang enggak boleh itu ngejek. Ya, dasar kamu gajah. Oh, gajah. Dasar kamu burung. Burung. Ya, dasar kamu cantik. Umi aku dikatain cantik. Masa dikatain cantik nggak mau? Ya, ada-ada aja. Umi aku dikatain ganteng, Umi. Hah? Kamu nggak mau dikatain ganteng? Nggak mau. Maunya dikatain Jelek. Wah. aduh itu ada-ada aja ya. Nah, itu dia. Jadi intinya tadi apa saja adik-adik? Ketika di sore hari cari kegiatan terserah adik-adik deh, ya. Tapi yang lebih bermanfaat apa? Bisa ngikutin kajian. Atau biasanya kalau sore-sore Umi ngajakin ke mana nih tempat-tempat yang buat cari bukaan. Nah, ikut aja. Jangan bilang lemes Umi, lemes. Lah emang disuruh jalan kaki. Kalau jalan kaki iya, misalnya rumahnya dari sini ke depan ya gitu ya, jauh gitu ya. Kalau jalan kaki iya lemes, kan biasanya adik-adik kan ngabuburit gitu ya. Naik motor gitu ya. Jadi nggak lemes insya Allah. Ikutin aja. Nanti nggak terasa tiba-tiba sudah terdengar suara azan. Dan itulah waktu berbuka kita. Ya, jadi gimana aja tuh tadi biar kita itu senantiasa semangat, senantiasa bugar, senantiasa fresh gitu ya. Ketika bulan puasa, yang pertama, jangan tampakkan wajah lemas. Kamu ngapain? Biasa, puasa. Waduh, ini nggak boleh adik-adik ya. Khawatir nanti pahala kita berkurang. Jadi jangan tampakkan wajah lemas. Ya, semangat aja terus. Kecuali sakit. Sakit berbeda adik-adik. Sakit mah udah nggak bisa ditahan ya. Yang kemudian yang kedua, jangan sampai tidak sahur. Sahur ini penting. Selain ini menyelisihi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang kafir, sahur ini diantaranya adalah agar kita kuat untuk melaksanakan puasa. Ya. Dan ini juga ditekankan oleh Nabi. Itu yang kedua. Yang ketiga, makan sahur itu mendekati azan subuh. Karena kalau kalian makannya jam 12, berarti kalian puasanya jadi lebih lama. Jadi 12 ditambah berapa tuh? 1, 2, 3, 4. 12 tambah 4, jadinya 16 jam kalian puasa. Ya, yang harusnya cuma 12 jam, kalian puasanya jadi 16 jam. Makanya sahurnya jangan jam 12 malam. Itu bukan sahur namanya ya, makan malam. Sahur itu mendekati azan subuh. Yang ketiga, yang ketiga kan ya? Ya, memperbanyak minum. Ketika buka, setelah buka, sebelum tarawih, setelah tarawih, sebelum tidur. Habis itu apa lagi? Bangun tidur, setelah sahur, ya, Masya Allah. Insya Allah, kalau tubuh kalian banyak airnya,
rasa seret atau haus kalian akan menyedikit gitu ya. Enggak terasa banget gitu lah ya. Nah itu dia, memperbanyak minum. Yang keempat. Nah yang keempat ini adalah carilah kegiatan positif. Kegiatan yang bermanfaat. Kalau siang-siang jangan main keluar rumah. Lagi panas banget adik-adik. Ya, jangan main siang-siang, lebih baik tidur. Nanti bangun-bangun sudah sholat asar. Nah, ketika sholat asar, habis sholat asar ngapain? Boleh kalian ikut kajian. Atau kalau nggak ada kajian, boleh kalian main sama teman-teman. Atau boleh juga kalian pergi ke suatu tempat ya. Terserah. Ntar tiba-tiba apa? Selesai udah azan maghrib. Oh iya, tadi ada yang kelewat adik-adik. Ya, ketika sahur jangan lupa sahur ataupun berbuka, maka kita harus mencari banyak-banyak buah dan sayur. Pas buka puasa makan kurma itu buah, apel itu buah, durian buah, masya Allah. Ya, Umi masakin sayur dimakan adik-adik karena insya Allah buah dan sayur ini bisa menghandle rasa haus dan lapar kita yang berlebihan ya. Nah, demikian adik-adik apa yang bisa Kak Agung sampaikan tentang tema bagaimana caranya menjaga kebugaran ya. Jadi insya Allah bagi adik-adik yang mau bertanya-tanya silakan untuk selanjutnya Kak Agung serahkan kepada Kak Fajar dari tim Rumah Krucil. Barakallahu fiik. Barakallah. Masya Allah, Alhamdulillah. Sudah disampaikan tadi ya sama Kak Agung ya. Jadi gimana nih adik-adik? Masih lemes nggak nih puasanya hari ini? Udah enggak ya? Wah, masih kemute. Masya Allah. Masya Allah ya. Ya, okay. Sebentar Kak. Ana unmute dulu biar antum bisa ini deh. Udah siap. Coba di unmute Kak. Apaan Kak, antum masih ke mute. Oke. Oke teman-teman. Gimana? Udah pada seger belum nih setelah dengar cerita dari Kak Agung tadi? Seger ya? Seger ya? Seger kan? Benar tadi kata Kak Agung nih. Isi dengan kegiatan yang positif. Nah, sekarang ada gak yang mau ditanyain sama Kak Agung? Coba. Ada yang mau tanya sama Kak Agung gak nih? Saya. Silakan saya. Sahila dari Malang. Ayo boleh Sahila. Loh, kabur. Sahila. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sahila. Mau bertanya apa Salihah? Coba deh Kak Agung mute dulu semuanya ya. Afwan Kak, Ani izin mute dulu nih. Baik. Coba baik. Sebentar Sahila. Oke, Assalamualaikum Sahila. Boleh di-unmute? Nah, coba minta tolong Uminya ya. Sahila mau bertanya nih teman-teman nih. Kak, kenapa kita harus banyak makan sayur dan buah? Masya Allah, kenapa Kak Agung kita harus banyak makan sayur dan buah? Ya, diantaranya yang tadi yang Kak Agung tidak ingin jelaskan ya. Takutnya adik-adik nggak bingung malah Kak Agung jelasin ya. Karena di dalam sayur dan buah ini ya, selain ada dia karbohidrat, vitamin dan protein ada nggak ya di buah ya dan sayur? Nah, jadi dari kandungan-kandungan yang ada di sayur dan buah ini, selain mereka itu juga mengandung air yang banyak, ya buah itu adalah kebanyakannya air adik-adik. Ya, kayak misalnya semangka apalagi, makanya disebutnya watermelon, melon yang berair gitu ya. Maka jadi di buah-buahan ini, di sayur-sayuran ini mengandung banyak sekali fungsi-fungsi yang bisa menjadikan kita nggak lemes ketika berpuasa. Ya, makanya orang-orang
Seperti orang-orang yang suka olahraga, orang yang atlet-atlet, itu mereka buah dan sayurnya pasti dijaga adik-adik. Kenapa? Biar nggak lemes. Nah, makanya kita juga biar nggak lemes, gimana caranya? Memperbanyak makan sayur dan buah. Seperti itu ya. Jadi banyak sekali vitamin dan kandungan-kandungan yang menjadikan tubuh kita lebih fresh. Wajah kita bercahaya. Masa sih wajah bercahaya emang senter gitu ya. Nah itu maksudnya adik-adik. Barakallahu fiik. Selanjutnya nih. Baik, ada lagi nggak yang mau tanya? Silakan. Kans mau nanya apa, Kans? Silakan, Kans. Kans angkat tangan dulu Kans, biar bisa Kak Agung aktifin. Mau bertanya apa nih si Kans nih, mana ya? Nah coba Kak Agung. Nah, Assalamualaikum Kans. Gak jadi, Kak. Gak jadi Kak. Oke. Kita lihat dari yang angkat tangan aja ya Kak ya. Iya, siap-siap. Oke. Oh, di sini ada Janita nih Kak, mau ngangkat tangannya. Assalamualaikum Janita. Janeta. Waalaikumsalam, Kak. Masya Allah. Mau bertanya apa Janeta? Boleh tanya yang di luar tema Ramadan enggak? Wah, boleh. Silahkan. Kalau kita sholat sunnah, salah satu di qobliyah atau ba'diyah zuhur, itu boleh nggak? Nggak sholat sunnah dua-duanya. Misal sholat sunnah qobliyahnya aja, nggak sholat sunnah ba'diyahnya aja gitu. Masya Allah. Taib, barakallahu fiik sudah? Sudah. Oke, Afwan. Jawabannya Kak Agung. Tadi teman kita bertanya ya. Kak Agung boleh nggak kalau sholat qobliyah itu qobliyahnya aja, ba'diyahnya enggak? Jawabannya adalah boleh adik-adik ya. Boleh aja ya. Jadi kalian misalnya qobliyah nih. Terus ba'diyahnya enggak atau qobliyahnya enggak dapet karena komatnya cepet banget. Akhirnya kita ba'diyahnya aja. Boleh adik-adik. Ya, hukumnya adalah sunnah. Tetapi sholat-sholat sunnah ini fungsinya apa sih? Kita disuruh melaksanakan sholat-sholat sunnah adik-adik. Jadi sholat sunnah ini adalah untuk melengkapi kekeliruan-kekeliruan di sholat wajib kita. Jadi kan pasti kalau kita sholat wajib nih, Allahu Akbar, bacaannya bacaan Quran, Al-Fatihah, surat-surat. Tapi pikiran kita kemana-mana adik-adik. Aduh, tadi film Boboiboy belum selesai. Aduh, tadi film kartun Barbie belum mulai. Waduh, itu yang bikin gak sempurna dalam sholat. Ya, atau mungkin tadi kita sengaja iseng-iseng jahil-jahil gitu ya. Lagi sholat, matanya kemana-mana. Aduh, jangan nengok ke atas, ke kanan dia nengok gitu ya. Maka sholat-sholat yang tidak sempurna, baik dari gerakan ataupun bacaannya, maka dengan sholat sunnah ini Allah akan jadikan sempurna. Ya, jadi fungsi sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah adalah menyempurnakan sholat-sholat kita yang tidak sempurna. Seperti itu. Karena pasti, bahkan sholat Kak Agung sendiri, Kak Agung gak jamin sholat Kak Agung pasti diterima dan pasti sempurna di mata Allah. Enggak ada yang bisa jamin adik-adik. Jadi sholat kita ini pasti banyak salahnya. Ada aja ya. Bahkan Ali bin Abi Thalib pun pernah dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, siapa yang bisa sholat dengan khusyuk, ya, maka ia akan mendapatkan sorbanku ini. Akhirnya apa? Ali bin Abi Thalib sholat yang benar tuh. Lalu ditanyakan, apakah engkau bisa sholat dengan khusyuk? Tidak ya Rasulullah, aku memikirkan sorbanmu, aku ingin mendapatkan sorbanmu. Tuh, lagi sholat pengen dapat sorban jadinya ya adik-adik ya. Nah, jadi intinya apa? Banyak sholat-sholat kita yang tidak sempurna, maka sempurnakanlah dengan tadi ibadah-ibadah sunnah. Barakallahu fiik. Silakan Kak Fajar, lanjut nih Kak Fajar. Baik, ini udah dari tadi udah angkat tangan terus nih. Hafiz. Waduh. Nah, silakan Hafiz. Semangat banget. Hafiz
Muzaffar ya, Kak? Ya, betul. Hafiz Oke. Muzaffar Pramana. Masya Silakan. Allah. Assalamualaikum Hafiz. Waalaikumsalam, Kak. Mau bertanya apa anak solih? Anak solih. Kenapa harus minum air putih banyak sekali? Kenapa harus minum air putih banyak sekali? Kamu orang mana, Saleh? Wah, udah ke-mute kali ya. Udah. Baik, kenapa Kak nih? Kenapa Kak kita harus minum air putih banyak banget? Ya, menurut penelitian, sekitar 80 sampai 90% tubuh kita ini cairan, adik-adik. Darah cairan bukan? Cairan. Bahkan di otak kita ini pasti ada airnya. Mata kita ada airnya. Ini yang bikin kita bisa bergerak-gerak, pasti ada airnya. 80% tubuh kita ini mengandung cairan. Sekalinya kita nggak minum, ya, pernah ada penelitian, kita bisa hidup tanpa makan, bisa sampai 6 hari. Minum terus, nggak makan-makan, bisa hidup sampai 6 hari. Tapi kalau nggak minum, selama 3 hari, kita udah bisa meninggoy, gitu adik-adik. Meninggal maksudnya ya. Jadi cuma 3 hari. Itu tandanya apa? Tubuh kita lebih butuh sama minuman daripada makanan. Tapi penting juga sih makan ya. Buat membangun energi tubuh kita. Tapi lebih baik lagi disejajarkan dengan minum yang banyak. Biar nggak seret. Seperti itu Hafiz. Barakallahu fiik. Ya. Masya Allah. Udah jelas belum nih Hafiz? Jelas ya? Jelas. Oke, sekarang sekali lagi. Ini ada Khalid dan Abdurrahman. Baik, kita aktifkan. Baik. Assalamualaikum Khalid. Waalaikumsalam Ustaz. Masya Allah. Mau bertanya apa Khalid? Lupa Ustaz. Lupa mau bertanya apa. Oke, nggak apa-apa. Diingat-ingat dulu ya. Nanti kalau mau nanya lagi angkat tangan. Oke? Oke deh. Oke. Deh, kalau gitu ini aja deh. Ada Marsha Syabia Azhara. Nah, boleh, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini kakaknya siapa namanya? Aquila. Aquila. Oh, kita pernah ketemu ya? Atau kita pernah ikut Zoom bareng? Kamu pernah ikut Zoom Kak Agung nggak? Ini baru ketemu. Oh, baru ketemu. Masya Allah, kirain. Soalnya nggak asing. Baik. Mau bertanya apa nih? Aquila dan Marsha. Ini Marsha. Iya. Oh, Marsha yang ini. Kamu? Marisa. Sabia. Aduh. Terus yang Sabia Azhara siapa? Nama panjang. Apa nama panjangnya? Oh alah, gitu toh. Ada Marsha, ada siapa lagi? Farisa dan Aquila. Masya Allah. Ada aku. Aku siapa lagi? Oke, mau bertanya apa Aquila? Saya mau nanya, kalau kita korek kuping pakai katembat, batal nggak? Kak Agung pernah bahas di mitos-mitos pembatal puasa, adik-adik. Ya, banyak ternyata mitos-mitos tentang pembatal puasa. Dan sepertinya ini Kak Agung mau tambahin ya. Ya, diantaranya apa mitos-mitos pembatal puasa? Ngupil batalin puasa. Wih, siapa yang ngomong ya? Korek kuping gimana Kak Agung? Nah, jawabannya adalah begini. Kalau kalian ngupil, ya bisa batal puasanya. Kalau upilnya diambil, wow, gede. Sayang nih cobain Nah, ketika kalian makan upil itu baru batal. Ya. Tapi kalau ngupil doang, kalian mau ngupil gusrak-gusrak, mau gede mau kecil, nggak batal adik-adik. Ya. Kalau korek kuping gimana Kak Agung? Ya sama. Tragedinya kayak upil. Kalau kalian pas wah, oren.
oren. Oren-oren gitu kan ya. Pas kalau kalian makan, itu batal. Otomatis batal. Tapi kalau kalian korek-korek doang, gitu ya. Geli-geli gitu. Nah, ini nggak batal adik-adik. Ya. Jadi kalau misalnya korek kuping, korek hidung, ngupil, dan sejenisnya, ya, bahkan kalian meneteskan cairan ke mata, itu juga tidak batal. Ya. Barakallahu fiik. Masya Allah. Ini Kak Agung sepertinya Khalid udah inget apa yang mau ditanya ini. Boleh ya satu kali lagi ya? Oke, silakan Kak. Silakan ayo Khalid. Ustadz, Kak Agung, kalau kita sengajain minum gimana Kak? Wah, ini luar biasa. Kak Agung gimana nih? Kalau kita sengaja minum nih Kak Agung, ini juga Kak Agung udah bahas tapi emang Kak Agung nggak publis sih ya tentang pembatal-pembatal dan mitos-mitos pembatal puasa ya. Oke, ini termasuk di antara pembatal-pembatal puasa. Sengaja minum. Nah, kalau kalian nggak sengaja gimana Kak Agung? Contoh nggak sengaja gimana? Misalnya kalian lagi awal-awal puasa nih ya. Biasanya buka kulkas, ada minuman segar minum. Pas masuk bulan Ramadan, buka kulkas, ngelihat ada yang seger, pas minum, glek, glek, glek. Habis tuh seteko. Habis tuh segalon gitu ya. Pas udah habis baru ingat. Loh. Kayaknya ada yang salah nih. Astagfirullah, aku puasa. Nah, kalau lupa, walaupun sudah habis segalon, seliter, 2 liter, setengki gitu ya, maka puasa kalian nggak batal. Tapi kalau sengaja, minum, iya puasa ya, nggak apa-apa deh. Nah, ini auto batal adik-adik ya. Jadi di antara pembatal puasa adalah makan dan minum sengaja. Nah, ini kemarin Kak Agung udah bahas di Nusarara yang ngadain Madrasahmu Fit Nusarara ya. Kak Agung bahas di situ tentang pembatal-pembatal puasa dan mitos-mitos pembatal puasa. Ya, bagi adik-adik yang mungkin ngikutin, insya Allah ada lagi adik-adik ya. Di pertemuan berikutnya ada lagi, silakan adik-adik ikut. Insya Allah bermanfaat ya. Barakallahu fiik. Baik, ini melihat waktu sudah jam 5 juga. Sepertinya kita cukupkan dulu ya adik-adik sampai di sini. Ya, gimana Kak Agung? Cukup ya? Baik, alhamdulillah insya Allah cukup nih. Persiapan deh sejam lagi ya Kak ya. Persiapan deh. Iya betul. Baik. Ada lagi yang disampaikan Kak Agung? Insya Allah sih tadi aja ya Kak Agung hanya ingin mengingatkan kembali tentang gimana sih puasa yang seharusnya itu ya. Puasa yang seharusnya itu kita jangan sampai terlihat lemas di depan teman-teman kita yang biasanya ketemu, Assalamualaikum bro, wih Assalamualaikum bro. Ya, Assalamualaikum guys. Iya, misalnya kalian YouTuber gitu ya kayak Kak Agung kan. Kak Agung juga YouTuber adik-adik. Silakan adik-adik bisa cari Kak Agung TYO gitu ya. Nah, nanti di situ apakah ada bedanya antara Kak Agung pas puasa dengan tidak puasa? Pas puasa mungkin Kak Agung gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan nggak mungkin gitu ya. Jadi usahakan puasa itu jangan menjadikan diri kalian itu lemas, lemah ya. Nggak boleh. Jadi senantiasa fresh agar apa? Terjaga pahala kita. Karena pahala dari Allah untuk orang yang berpuasa ini nggak nanggung-nanggung. Bisa lebih dari 70 kali lipat. Bisa lebih dari 100 kali lipat. Bisa 200 kali lipat. Bisa miliaran adik-adik. Itu pahala puasa diri Allah. Nggak terhingga. Kenapa? Karena puasa itu untuk Allah. Dan hanya dirinya dan Allah lah yang tahu tentang puasanya seseorang. Ya, jadi yuk kita berpuasa lebih semangat lagi biar kitanya tidak jangan tampakkan wajah-wajah lemas. Tentunya dengan tadi tuh gimana sih Kak Agung biarnya nggak lemes? Banyakin minum, banyakin buah dan sayur, tidur siang, terus cari kegiatan positif ketika sore hari. Entah itu kalian kajian, atau kalian bermain, atau pergi ke TPQ dan seterusnya.
Oke, mungkin demikian itu saja nih adik-adik dari Kak Agung. Untuk selanjutnya Kak Agung serahkan kepada Kak Fajar. Baik, syukron Kak Agung. Masya Allah, sudah disampaikan dengan jelas ya adik-adik. Baik, saya mau kasih informasi untuk adik-adik kalau besok sore ada kajian dari Kak Yogi tentang adab-adab safar nih yang nanti persiapan pada mau mudik nih ya. Besok jam 3:30 tetap bisa kalian simak kajian dari Kak Yogi. Baik adik-adik, sekian dari saya selaku host dan juga Kak Agung. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada kurang-kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah, Kak. Dadah. Assalamualaikum.